Shema Israel, Adonai Elohimmu, Adonai Ehad. Kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Shema Israel, Adonai Elohimmu, Adonai Ehad. Katakan bersih. Baru sevkapo Malkutu el olam Adonai Sikenu. Katakan baru sekapo Malkutu el olam Adonai Sikenu. Katakan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Shema Israel, Adonai Elohimmu, Adonai Ehad. Katakan Yesua, Yesua Yesua Malki, Yesua Yesua Melech, Yesua Malki, Yesua Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Kita tetap berdiri untuk pembacaan hukum 10. Ke-10 firman yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh, Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Itu dua pembukaan dengan Pak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamazing. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memimpin kehidupan kami. 6 hari kami boleh melakukan segala pekerjaan kami di dunia ini Bapa. Apapun yang boleh kami lakukan Bapa, apa yang sudah kami lakukan, tidak tertutup kemungkinan Tuhan kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sesama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami lahir dan kudus. Kau sudah memimpin juga kami Bapa dari tempat kami, dari kediaman kami masing-masing. Baik yang jauh maupun yang dekat boleh tiba di rumahmu. Satu keinginan kami yang sama, baik pelayan maupun seluruh jemaat adalah kami ingin diberkati Bapa dengan firman-Mu. Ketika kemudian kami pulang dari tempat ibadah ini, kami membawa damai sejahtera dan sukacita ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga mohonkan Tuhan dalam ibadah kami ini Bapa, kasih-Mu kepada sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit atau apapun yang diderita Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, darah-Mu yang kudus mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, seberapapun kami yang ada Engkau lihat Bapa. Kami sadar Bapa, ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mencoba mengganggu kami, mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu tempat ini juga. Oleh karena itu kami sepakat, di dalam nama Yesus Hamazia, kami patahkan, kami tolak dan kami hancurkan Engkau kuasa-kuasa kegelapan. Anasir jahat. Engkau tidak berhak atas hati dan pikiran kami, Engkau tidak berhak atas tempat ini. Karena hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Hamazia. Hari Bapa, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami juga mohonkan Bapa, sahabat-sahabat kami yang berhalangan hadir di tempat ini karena satu dan lain hal, kami mohonkan supaya Engkau juga halaukan halangan-halangan itu sehingga pada lain kesempatan boleh bersama-sama dengan kami tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, mohonkan supaya seluruh peralatan ini berfungsi dengan baik sehingga ketika nanti rekaman akan dibagikan maupun sekarang sedang berlangsung siaran yang dapat dilihat atau ditonton oleh sahabat-sahabat kami yang lain, berkat yang sama mereka peroleh dengan yang kami peroleh tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ibadah yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamazia namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Sebelum tanggal lagu pujian ini boleh kiri dan kanan disalam. Dan melalui Facebook Live, Tuhan memberkati selamat sahabat. Kita mengucap syukur hari ini.
saya bilang Tuhan Yesus Mesias itu luar biasa. Apapun yang kita inginkan kalau Tuhan berkenan pasti diberikan. Masih adakah? Kalau tidak ada dilanjutkan dengan untuk pendengaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, hidupku hanyalah untuk Kami persilakan Evangelis Pak Yakob untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Jaga, lindungi, bentengi pagar kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami berbahagia Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji membesarkan nama-Mu,
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, menjamah kami pribadi lepas pribadi, merubah kehidupan kami, membentuk jalan kehidupan kami. Ya, kami boleh ada di dalam naungan Tuhan kasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dan kami yakin pula Tuhan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami untuk Tuhan memberikan kesegaran, kekuatan, bahkan kelegaan yang datang daripada-Mu Bapa. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan noda, dosa, bahkan Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat. Namun Tuhan ampuni dosa dan salah, sucikan, kuduskan hamba, hingga hamba boleh layak menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, perbaruilah kehidupan kami yang ada di tempat ini. Hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami, ya kami boleh layak di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan ayat yang saya kasih, yaitu di Wahyu 14 ayat 13. Kita sama-sama bacakan hanya satu ayat. Yang sudah menemukan, katakan amin. Sudah menemukan? Yang sudah menemukan, bangun. Saya minta untuk kita bangun berdiri untuk kita sama-sama membacakannya. Wahyu 14 ayat 13. Hanya satu ayat, jadi kita sama-sama membacakannya. Kita ambil dari, ini dari apa Pak Trisno? LT atau Lai Pak? Lai. Ya, kita buka di kitab cetakan Lai. Biar sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari kata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka istirahat dan jerilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Silakan duduk. Saya memberikan waktu sedikit untuk merenungkan firman itu. Firman cuma satu ayat. Saya memberikan sejenak dan mungkin saya minta juga pendapat saudara Bapak Ibu tentang ayat ini. Renungkan sebentar, baca ulang. Ya, mari kita sama-sama menikmati sesuai dengan judul yang saya kasih, berbahagialah. Kalau minggu kemarin kita di mana? Di puncak. Judulnya apa yang saya kasih? Ungkapan berbahagia. Jadi sama aja. Arah-arahnya ke sana juga. Masih ingat ilustrasinya? Kopi sama kolak. Iya, biar makanan jadi cepat ingat. Iya kan?
Jadi ada yang pilih kolak dan ada yang pilih kopi. Kan kenapa ilustrasi itu saya berikan kepada kita? Dalam satu jemaat itu banyak motivasinya, banyak kemauannya, banyak talentanya. Masing-masing punya talenta tersendiri. Tapi dalam satu wadah. Ya kan? Wadah kita yaitu Grafirat Indonesia Bekasi. Jangan bawa-bawa nama Pak Yakub. Iya kan? Kalau ilustrasi itu tentang kolak. Walaupun pisang, singkong, ubi, gula merah, santan, tapi tetap disebut kolak. Jangan seperti kopi. Kenapa saya bilang jangan seperti kopi? Ini ada air, ada gula, ya kan? Ada kopi, tapi dia mau sebutnya kopi. Iya kan? Jadi orang berbahagia kalau dalam salah satu wadah. Ya kan, yaitu di Grafirat Ministry. Kalau kita renungkan kembali, apa ungkapan bahagia itu? Bahagia itu seperti apa? Bahagia itu punya duit banyak, bahagia itu punya jadi orang kaya, bahagia itu dapat uang 2 juta kayak tadi Pak Johnson bilang, bahagia 2,5 ya. Bahagia, ya kan? Atau bahagianya seperti saya apa coba? Bukan, salah berarti Pak Johnson. Kemarin saya dipanggil oleh tempat kerja. Bapak udah umur 57 tahun dan sesuai peraturan Depnaker, pensiun seorang pekerja. Iya. Jadi mereka panggil gitu kan. Terus gimana? Mereka tanya, Bapak masih kuat kerja? Saya masih kuat. Iya kan? Ya udah, kalau tidak kuat lagi bilang ya. Iya kan? Nah, tapi berarti apa? Tapi dipensiunkan dulu. Iya kan? Tapi boleh apa? Boleh kerja terus katanya. Iya. Ya puji nama Tuhan, itu kan cara Tuhan. Iya kan? Terus saya turun, teman-teman kerja pada nunggu situ, mereka tanya, Om, karena memang saya yang tua jadi dipanggilnya Om, dan memang status saya juga Om, karena mereka anak muda terus ponakan-ponakan. Om umur berapa? Saya bilang umur 57. Wah, mereka bilang waktu, kan ada teman satu juga yang udah meninggal, satpam juga. Dia bilang waktu si Pak ini meninggal kan 52 tahun katanya. Terus mereka canda, gimana nih Om? Saya tanya mereka, ini semua nih bisa sampai nggak 57? Mereka bilang, jangan begitu. Iya, karena almarhum aja kan nggak sampai 57. Iya kan? Betul nggak? Betul. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai begitu? Kan kalau firman Tuhan umur manusia itu umur 70 tahun. Dan 80 adalah hadiah sebagai penderita. Iya kan? Tapi tidak semua seperti orang begitu. Kalau orang hidup dalam Tuhan itu 80, siapa di sini yang sudah 70? Ibu Yani, Ibu Yuni, Ibu Evi. Oh, puji Tuhan, luar biasa ya. Luar biasa, semua berdoa supaya nyusul Bu Yani ya. Jangan Bu Evi ya. Jangan sampai nggak sampai gitu kan. Nah, kan kita ngomong apa adanya, kan semuanya itu kehendak Tuhan, kita tidak tahu kapan terjadi. Iya kan? Makanya tadi
Pengkhotbah 8 ayat 8 bilang apa? Coba saya orang bacakan untuk kita. Tadi yang sudah dibaca Ibu Ratna. Pak Dahlan bacakan untuk kita. Iya, iya betul Pak. 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, Tuh. dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Sangat itu firman Tuhan dan itu ditulis oleh siapa? Salomo. Salomo tuh orang yang paling, kalau kita lihat paling kaya, ya paling berhikmat, paling segala-galanya. Karena nggak ada di dunia ini yang istrinya sampai 1000, ya kan? Iya, tapi cuma Salomo doang, ya kan? Jadi puji nama Tuhan, firman ini sangat kadang-kadang ini biasanya dipakai di mana nih? Pakai di mana? Iya. Biasanya orang pakai firman ini ada yang tulis di batu nisan. Ya kan? Itu sesudah apa? Sesudah apa? Sesudah dia meninggal, terus tulis untuk apa? Menghibur siapa, Pak? Yang benar. Pengertiannya begitu. Yang Pak Johnson tahu dari mana, Pak? Ya maksudnya tahu dari mana? Tulis untuk menghibur orang yang masih hidup. Karena kita tahu tujuan, kita buat sesuatu punya tujuan. Ya kan? Atau seperti di mana ya? Yang pertandingan iman. Ya kan? Iya. Iya. Iya, itu bukan di 1 Timotius ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya orang bacakan untuk kita. Saya orang bacakan untuk kita. Benar. Ini firman Tuhan. Saya pernah baca ini kemarin yang pas kampanye pemilihan kan. Dan banyak tim sukses yang adakan konvoy. Dan ada salah satu saudara yang mereka karena mungkin dapat ini kan, jadi mereka mabuk-mabukan, akhirnya tertabrak dan meninggal. Dan saya sama istri apa-apa tuh suka ini kan, istrinya bilang gini, yang lain katakan berbahagialah dengan para kudus, ya kan, di surga katanya. Ini orang mati dalam apa? Mati dalam Tuhan atau bukan ini? Terus tulis ini di ininya. Iya. Dia bilang dia menyelesaikan pertandingan iman. Iya. Benar gak itu pertandingan iman? Jadi kita sangat berbahagia karena kita boleh hadir di tempat ini. Berbahagia. Berbahagia itu apa?
Kalau berbahagia harus disertai dengan salah satu yang disebut ibadah. Ibadah. Orang memiliki uang banyak, tapi kalau dia tidak beribadah, bahagia enggak? Bahagia enggak? Orang tidak punya duit, tapi beribadah, berbahagia enggak? Pasti dia merasakan bahagianya sama Tuhan. Karena apa? Ungkapan Tuhan waktu dia di mana? Di bukit. Dia katakan beberapa poin yang manusia itu sebenarnya mengalami di dalam kehidupan hari lepas hari. Iya kan? Dia bilang, berbahagialah orang yang karena namaku dianiaya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Elohim. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai peranan itu. Bahagia yang sebenarnya miliki itu yang seperti apa? Yang kita harus lakukan hari lepas hari. Dan kalau kita orang percaya pasti kita mengalami seperti ungkapan itu. Itu ungkapan bukan ungkapan sesuatu yang istilah isapan jempol. Atau di luar daripada kebenaran firman. Tapi itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman itu. Bapak Ibu, tadi saya minta waktu sejenak untuk merenungkan firman yang tadi kita baca. Iya kan? Kita baca firman itu. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati. Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka mereka boleh beristirahat dari jelelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini salah satu ungkapan sebenarnya buat orang mati atau orang hidup? Orang hidup, Pak. Kalau saya dengar buat orang hidup. Buat orang mati atau orang hidup? Iya. Kalau Bapak Ibu dengar firman ini, takut nggak? Siapa yang takut mati? Yang takut mati siapa? Ada yang takut nggak? Takut mati. Benar. Berani mati semua nih. Enggak sekarang. Saya tanya sekarang, Bu. Berani enggak mati? Enggak, Bu. Jawab pertanyaan saya. Jangan kasih pendapat. Takut tidak, berani kurang. Takut, ya jelas itu manusiawi kan, manusiawi. Dan itu memang jawaban yang dari isi hati. Pasti setiap orang itu takut. Tadi Ibu Svelni bersaksi kan, kemarin semalam dia telepon, dia nangis, saya bilang, kamu nangis, kamu kayak orang gak beriman aja. Yang kamu takut, kamu udah tahu dia mati. Jangan rancangkan orang punya kematian. Berdoa aja, itu mujizat itu masih ada. Kamu ikut-ikutan nangis. Naikin status lagi. Iya, ini nggak berdoa. Nggak, bukan saya bilang. Ini nggak berdoa. Ini nggak berdoa tapi naikin status berdoa untuk ini dan begini. Jadi bukan berdoa tapi statusnya yang berdoa. Saya omel-omelin. Saya bilang nggak usah nangis. Masih ada mujizat. Kamu percaya nggak masih ada mujizat? Mujizat itu tetap ada. Orang leher putus aja bisa bangkit. Bisa hidup sampai hari ini. Iya kan? Iya. Apalagi kayak gitu. Segala sesuatu tuh Tuhan tahu supaya kita melihat mujizat.
waktu Pak Haposan jatuh di sini, iya kan? Ibu video call sama saya. Terus ini mereka bilang, oh gini, Pak Haposan gini. Saya bilang nggak usah itu, memang segala sesuatu tuh ada waktunya. Ya kan? Gimana Bapak Ibu mau lihat mujizat kalau tidak ada apa? Pencobaan. Kita lihat Pak saya dalam waktu di rumah sakit. Saya lihat saya air matanya juga netes karena saya sama Pak Dahlan itu terlalu istilahnya dekat. Apa-apapun begitu kan. Nah, cerita curhat, ya kan? Ya kayak gitu ya bagaimana kan perasaannya. Nah, tapi kita harus yakin Tuhan itu masih ada mujizat. Kenapa kita tahu? Ya kan? Kita tahu masih ada tabut perjanjian. Ini surat salah satu penglihatan, ya kan? Yohanes. Tentang bagaimana orang hidup dan bagaimana orang mati. Orang mati yang dikehendaki Tuhan dan orang mati yang tidak dikehendaki Tuhan. Makanya saya tanya, Bapak Ibu berani nggak mati? Pada nggak berani. Kalau saat ini mau berangkat sekarang. Saya kira Ibu Lasma bilang mau sekarang katanya gitu kan. Oh, maksudnya sekarang takut ya Bu ya? Ya. Oh iya. Jadi kalau disuruh siapa yang mau masuk surga? Ya pasti saya mau masuk. Sekarang berangkat. Ya nanti. Jadi puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini bagaimana gambaran tentang orang yang hidup dalam Tuhan. Kita nggak usah pikirkan nantinya kapan kita mati. Semua manusia pasti mati. Ya kan? Yang tidak mati itu siapa? Metusalah, Elia, bukan Henok, Elia. Nah, Yesus Masiah mati enggak? Mati. Tapi hanya dia yang bangkit dari kuburan. Dia mati supaya sama dengan manusia, tapi dia bangkit supaya tidak sama dengan manusia. Karena apa? Dialah Tuhan. Nah, iya kan? Jadi saudara-saudara, ungkapan sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat di sini berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kalau orang yang mati sementara mabuk dalam Tuhan atau tidak? Karena memang firman Tuhan ada, pemabuk, pemfitnah, ini tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Itu firman. Jadi hati-hati orang yang suka mabuk. Jangan sampai saat itu Tuhan mengambil Anda. Jadinya masuk ke mana? Nah, masuk ke neraka. Ya kan? Itu firman Tuhan. Itu bukan sesuatu yang istilahnya mengada-ada. Karena dikatakan jelas, pemfitnah, pencuri, penghina, pembunuh, pemabuk, pemburit, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti saat itu Tuhan, dan makanya kenapa disebut harus ada pertobatan? Kenapa harus ada pertobatan? Karena manusia itu enggak selamanya hidup dalam kekudusan. Kenapa harus minta ampun? Bapak berdoa, tadi saya berdoa di sini kan, ampuni saya. Karena saya masih hidup seperti apa Pak? Seperti Bapak Ibu, seperti apa? Seperti manusia.
Kalau kita minta ampun, Bapak setia dan adil gak mengampuni? Makanya Bapak itu setia dan adil mengampuni kita. Makanya kita harus selalu siap. Kalau kadang-kadang kita marah-marah. Kemarin kesaksian di tempat kerja. Ada ibu-ibu 2 orang. Karena sudah, ini dalam hal pelayanan ini. Mereka 2 itu terlibat dalam satu pelayanan. Satu wadah pelayanan. Bukan ibu-ibu, yang satu ini masih istilahnya belum kawin. Yang satu ini adalah istri orang. Pernah suaminya ulang tahun karena dia posisinya majelis. Dari ini juga yang cewek ini, dia posisinya juga majelis. Dia mengucapkan selamat ulang tahun saya. Karena itu istilah sekarang kan. Karena memang sama-sama orang sana. Dan memang itu kan. Nah istrinya itu tidak terima. Hanya kata itu aja. Nah itu memang itu ibu, yang cewek itu memang cantik. Dan bahasanya juga halus. Kita sama kita aja dia ngomong saya. Dia panggil kita, sini sayang. Itu bukan masalah saya cerita. Kayak kita aja kan. Dia datang, titip kunci ya sayang. Nah gitu. Kita satpam aja dipanggil sayang. Ya karena memang bahasanya halus, dia menghargai orang. Itu bahasa-bahasa yang menghargai orang. Tapi ingat, ada yang bisa salah mengartikan. Ya kan? Dan jadi batu sandungan. Ya, makanya kita sebagai orang yang hidup dalam Tuhan, ya kan? Kita harus menjaga, melihat kondisi keadaan. Akhirnya apa? Ini sudah sekitar ya bertahun lah. Tapi mereka masih dendam. Nah ini yang satu itu dia terlibat dalam orang latihan pujian. Dan dia memang suaminya itu pelatih pujian. Kor kan. Nah ini satu ini dia majelis. Dia posisinya karena dia masih ini dia peranannya di guru sekolah minggu. Dan karena masalah itu yang latihan itu dia nggak datang sekitar udah mau setahun ternyata. Dan saat itu dia datang karena sore sesudah ibadah itu mereka latihan. Datang itu yang ibu itu tahu karena dia WA dan berkata-kata yang tidak senonoh. Tidak senonoh tuh bahasa-bahasa yang istilahnya kasar kan, katain kepada itu. Nah itu cewek memang cewek. Masih cewek kan, dan itu bukan orang sembarangan. Dia posisinya di DPR. Iya kan? Akhirnya dia tungguin itu ibu datang. Dia tungguin itu ibu sampai sore baru mereka turun habis latihan. Latihan suaminya keluar ke mobilnya, dia masih tunggu. Nggak lama ibu taruh. Dia bilang, tante saya minta waktunya sebentar. Dia nggak mau, dia menyerobot langsung. Cewek itu bangun tutup pintunya. Nah kita di luar tutup pintu. Saya dengar suaranya naik. Saya masuk. Saya bilang, Bu, apa-apa tuh diselesaikan dengan baik. Jangan sampai seperti ini. Nah ini ibu dia punya tante juga ada. Dia udah tarik-tarikan, mereka udah tarik. Nah saya posisinya kita laki-laki. Takutnya ada pelecehan. Karena kan kalau mereka telan masa kita mau pegang mereka. Ya kan? Ini ngomong saya ini kan. Saya bilang, Bu, harus urusnya dengan baik-baik. Bisa diselesaikan. Dia bilang, kamu urusan apa? Saya diam. Saya langsung teriak. Saya ini satpam di sini. Saya bisa usir ibu keluar. Saya posisinya kan. Dia ngomong, saya bilang diam. Pada mulai saya suaranya naik gitu. Ini pada diam langsung mereka berhenti ini juga tarik-tarikan kan. Akhirnya udah bawa naik ke tempat ruang pastorinya di atas. Ternyata di sana juga mereka ini. Saya panggil suaminya di mobil, Pak,
ke sana supaya masalahnya diberesin. Nah, dia sampai di tangga karena kita udah sendiri, ya katakan, Pak Yakobus saya minta maaf ya. Kenapa? Saya kalau sampai di atas, itu istri saya sudah ultimatum saya. Kalau saya ketemu lagi sama itu dan saya ngomong, dia ceraikan saya. Dia sambil nangis kan. Ya udah saya nggak betah, saya nggak ini, saya bilang ya udah terserah Bapak aja saya nangis. Tahu mereka berantem lagi di atas. Saya berantem lagi di atas kan banyak ini, tapi mereka di sana blok-blokan. Jadi kalau ini bela ini mereka nggak mau, ya udah biarin aja. Tapi ternyatanya yang nggak bisa didamaikan tuh bukan didamaikan oleh pendeta situ, ternyata satpam tuh yang bisa damaikan mereka. Akhirnya mereka bisa berdamai dan mereka sepakat melayani terus sama-sama. Iya kan? Makanya kan begitu. Makanya kenapa ungkapan berbahagia? Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi salah satu bahagia, kita berbahagia karena kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Padahal saya udah ngomong di bawah, udah telepon pendeta belum? Yang TU-nya udah. Pas pendetanya nyampe, mereka udah damai, udah keluar. Ini udah setahun lebih loh. Masalahnya juga agak rumit. Tapi ternyata disitulah Tuhan bekerja. Lewat suara yang tinggi itu bukan ini. Tapi kalau kita enggak, ya itulah teknik-teknik dalam pengamanan. Itu kan cara. Kalau perempuan berantem, kita tidak boleh peluk-pelukan mereka. Nantinya disebut pelecehan. Tapi bagaimana caranya supaya mereka itu berpisah? Iya. Jadi itulah. Jadi puji nama Tuhan, kita katakan ungkapan bahagia. Kita katakan di sini, sungguh kata roh. Ini roh yang berkata. Ya kan? Supaya mereka beristirahat dari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita ini tidak tahu kapan. Atau siapa yang mau sekarang? Enggak ada yang mau. Kapan kita ke sana? Kalau kita kemarin pas telepon karena pemakaman itu, saudara kita yang kembali, saya tidak sempat. Karena pada pas itu juga ada teman yang bapaknya meninggal. Jadi dia harus pulang ke Kupang. Jadi sebenarnya sesuatu itu kita tidak perlu takutkan. Kita tidak perlu takutkan. Kita percaya mujizat itu masih ada. Kalau kita masih hidup, Tuhan masih menyediakan apa yang kita perlukan. Makanan, minuman, serta pakaian. Iya kan? Karena kita tahu tabut perjanjian itu kekal. Iya kan? Kekal di mana? Di surga. Sesuai dengan penglihatan Yohanes di Wahyu. Dia melihat langit terbuka. Dan dia melihat tabut perjanjian berada di tempat kudus di surga. Kenapa harus ada di tempat kudus di surga? Karena kasih Tuhan itu tidak berakhir. Kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir. Jangan pikir. Kadang-kadang Pak Dahlan kita ketemu kan dari dulu tuh curhat, wah Pak saya tidak kerja lagi. Saya iya kan? Iya kan? Kan itu namanya teman itu pasti begitu. Tapi tahu burung di langit, burung di udara kan bukan di langit ya. Tuhan pelihara. Iya kan? Tidak ada seekor pun yang jatuh mati karena kelaparan. Apalagi saya kan. Suka menyampaikan. Luar biasa Tuhan itu. Iya kan? Ya Pak Johnson, benar nggak? Jangan burung di langit lah, bulan di langit. Oh iya, kan itu ungkapannya supaya Pak Johnson ada konsentrasi, soalnya hidung gelap-gelap begini. Puji nama Tuhan. Amin.
ada awal dan pasti ada akhir. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan yang akhir. Nah, bagaimana kita ungkapkan akulah awal dan yang akhir? Bagaimana Bapak Ibu merasakan? Sampai hari ini Ibu Lasma masih merasakan itu? Jadi kadang-kadang kemarin yang saya bilang istri telepon nangis-nangis. Nah kalau kayak gitu, saya pikir ya kita berdoa kan. Ternyata mereka bilang sudah koma, sudah turun gini. Tapi pagi hari ini kan belum. Waktunya aja sudah berapa jam kasih Tuhan. Kalau memang besok kejadian yang itu nggak masalah. Tapi udah berapa kan? Untungnya udah berapa. Tapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya Tuhan kasih sesuatu gambaran-gambaran yang sebenarnya manusia itu tidak dijangkau walaupun dengan ilmu pengetahuan. Iya kan? Kalau dengar kesaksian si Domingus, iya kan? Dan itu orang sana, jadi saya sudah berapa kali ketemu, dia tunjukkan langsung dan saya lihat-lihat juga, peang-peang juga kan, karena orang sana kan. Nah, iya. Jadi kalau kita lihat, oh ini memang tidak masuk akal ya. Ini potong sampai sini, terlepas cuma di sini aja yang ininya. Tapi orangnya masih hidup, sampai hari ini masih hidup, dipakai sampai Amerika sana bolak-balik buat kesaksian, buat kasih tunjuk. Iya kan? Nah, jadi nggak masuk akal ilmu pengetahuan aja mereka bilang, wah. Dan jadi di lewat itulah semua orang bisa bertobat. Kalau dia tidak dibunuh, bagaimana orang bisa bertobat, ya kan? Makanya jangan takut dengan segala sesuatu yang terjadi. Makanya saya bilang, yang belum pernah berdapat pencobaan, kita berdoa supaya dapat pencobaan. Bagus gak pilih gini? Kata pilih bagus, tapi pas kena, aduh. Jadi begitu kan, kadang-kadang sampai orang itu digorok sampai lehernya tinggal dikit sini. Yang orang kedokteran juga angkat tangan. Iya. Cuma kenapa terjadi dia bisa hidup? Gak ada operasi, gak ada, cuma dijahit, ditemukan aja supaya kata ketuanya apa? Pak Ruyandi Hutaswait katanya apa? Biar supaya mati jangan, umpanya jangan terpisah leher, kepala sama badannya. Biar dia mati juga utuh. Ternyata dia nggak mati, dia hidup. Ajaib nggak? Jadi rancangan sesuatu. Makanya kesaksiannya banyak kita lihat. Kayak Pak Dahlan, Pak Haposan. Kita lihat sampai hari ini masih Tuhan itu masih pelihara. Datang ketemu Pak Haposan masih senyum-senyum, masih sapa, Pak Yakub gimana-gimana, sama Pak Dahlan masih ngobrol. Tapi waktu di rumah sakit kan sedih. Iya kan? Jadi segala sesuatu pasti ada waktunya. Makanya ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk menikmati berkat Tuhan, dan waktu untuk kembali. Bapak Ibu sudah siap? Ya kan itu pasti. Tapi kerjakan keselamatan itu hari lepas hari. Karena Tuhan katakan apa? Aku datang seperti pencuri. Yang Tuhan pencuri. Iya, jadi Tuhan istilahkan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang tidak masuk akal. Dia katakan perempuan Kanaan itu bilang apa?
tidak pantas memberikan makanan ini untuk anjing-anjing. Berarti mengistilahkan manusia ini seperti anjing. Dia tidak layak menerima keselamatan. Tapi dia bilang apa? Biarlah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari tuannya. Bapak Ibu kalau dikatakan anjing mau? Pasti tersinggung. Apalagi disuruh makan dari sisa-sisanya. Memang lu siapa? Nah, jadi begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, terakhirnya dikatakan segala perbuatannya akan menyertai. Yang menyertai itu bukan harta kita. Menyertai itu bukan kepintaran kita. Pak Johnson udah mulai tambah. Soalnya baru pulang dari Bandung, pasti ketemu istri kan. Jadi masih kangen-kangennya. Mau balik lagi ya Pak Johnson? Hah? Sekali-sekali bawa ke sini kan bisa kalau ongkosnya kan gampang, kita tinggal bilang Pak Gembala, ya kan? Tapi bawa istri anak ke sini dulu kan, supaya beribadah sama-sama. Ya kan? Itu satu tujuan, untuk kita bersama-sama. Jangan melihat kesalahan. Semua itu manusia nggak ada yang kudus. Tapi kekudusan itu kalau bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Ya kan? Bapak Ibu sudah berbuat berapa banyak? Tidak ngitung-ngitung, Pak. Benar Pak Johnson. Jadi dikatakan kita harus berbuat. Berarti kita tidak boleh apa? Diam. Kemarin salah satu tugas mulia yang sebenarnya kita harus selesaikan. Apa itu? Apa itu? Yang kemarin. Kalau orang berpikir, itu kan tugas Pak Gembala, ya kan? Karena orang meninggal, ya udah Pak Gembala ke sana biar ini kan. Tapi masa saya lihat videonya, fotonya masih ada Pak Johnson, masih ada Ibu Ratna, iya kan? Ibu Yuni, Ibu Evi, iya kan? Dan yang lain-lain tadi saya tidak sebut satu persatu. Nah, pekerjaan itu apa sebenarnya? Ada pekerjaan yang tidak baik dan ada pekerjaan yang baik. Iya kan? Ada yang katakan begini. Mencuri itu baik juga. Karena itu pekerjaan untuk menyelamatkan orang lain. Itu pendapat orang, iya kan? Berbohong, ada berbohong yang baik. Dan ada yang berbohong tidak baik. Benar? Benar. Karena begini, kemarin semalam saya hari apa kan ada di sana juga istilahnya ada acara yang seperti gereja kita ini ada kesaksian seorang yang khotbah di situ adalah seorang dari salah satu STT dan dia berikan pengajaran bagaimana berbohong yang baik. Kalau namanya berbohong, tetap aja namanya bohong, ya enggak? Kalau Bapak segala pembohong itu siapa? Iblis. Ya enggak ada bedanya itu. Lain dari orang berhikmat. Iya kan? Berhikmat dia menyatakan sesuatu itu sesuai dengan yang diberikan. Dia berikan contoh. Kalau orang bawa golok, datang cari anak saya di situ. Kalau dia ada tapi dia ngumpet. Iya kan? Ini orang percaya.
saya harus katakan tidak ada. Karena saya mau menyelamatkan dia. Itu berbohong yang baik katanya. Jadi sebagai orang percaya itu punya kuasa. Iya kan? Kita nggak perlu katakan itu. Tapi dengan bahasa lain yang sebenarnya tidak sampai kita jatuh dalam dosa. Makanya manusia itu jatuh dalam dosa bukan karena perbuatan saja. Iya kan? Tapi dari apa itu? Dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Bapak Ibu tahu? Bukan tahu ya. Punya harapan. Saudara-saudara punya harapan untuk masa depan. Bang Billy mau jadi apa? Mamanya di depan itu hati-hati. Karena dia doa terus supaya Billy-nya menjadi orang yang baik. Nah, iya. Bahkan nanti sampai pengusaha. Iya. Iya kan? Iya, kalau Bang Billy katanya enggak. Tapi pernah menghayalnya kalau jadi orang kaya. Iya. Bang Billy katanya dua-duanya enggak. Siapa yang pernah dua-duanya? Angkat tangan. Punya harapan masa depan. Besok aja. Jangan sampai tahun depan, besok. Pernah menghayal enggak Pak Johnson? Sering tiap hari. Nah kalau begitu menghayal sama harapan sama enggak? Bedanya gimana? Beda-beda tipis. Hah? Kalau menghayal Pak, Tapi kan kalau pas dapat gimana? Hah? Jadi memang beda. beda Pak. Iya kan? Jadi di dalam kehidupan manusia itu pasti punya masa, mau untuk masa depannya baik. Tidak ada seorang pun yang nggak mau masa depannya suram. Termasuk Bang Billy yang tadi bilang nggak punya harapan. Tapi ya saya yakin dan percaya bahwa dia mau masa depannya baik. Bahkan cemerlang. Bahkan bila perlu jadi pengusaha, jadi bawa anak-anak yang dari belakang dia ini jadi kerja ikut dia. Itu doa kita, bukan ini. Karena memang Bang Billy itu kerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini nih main musik ini, pekerjaan Tuhan. Kita berdoa nggak buat Bang Billy? Walaupun dia tidak masa depan, tapi Tuhan pasti berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, jadi pasti masa depannya itu baik. Iya kan? Jangan menghayal. Kalau menghayal Pak, kalau lihat dia senyum-senyum sendirian, senyum-senyum, pikirannya jorok. Oh, arahnya ke sana ya. Hati-hati. Jadi kita tahu pasti tujuan akhir. Salah satu tujuan akhir. Itu salah satunya keselamatan kita masuk surga. Nah berarti harus mempunyai harapan. Jangan hayalan. Karena selamanya hayalan itu hanya sia-sia belaka. Karena pernah saya tanya orang yang dia narkoba, dia bilang lebih baiknya kita rasain narkoba, enak kita menghayal tuh. Bisa jadi orang kaya, bisa punya mobilnya banyak katanya. Tapi giliran sadar nggak ada apa-apanya. Jadi harapan kita yaitu Yesus Hamasiah adalah dialah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan dia yang mengakhiri. Karena segala sesuatu yang pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik pasti menghasilkan hasil yang baik. Karena kata firman, barang
Kalau kita meminta roti belum tentu diberikan batu. Kalau minta ikan belum tentu diberikan kalajengking. Atau ular. Ular ya, kalajengking juga kan? Iya, ular. Kalau kita minta ikan belum tentu diberikan ular. Nah, kalau begitu, saya tanya sebentar. Kalau roti sama batu serupa enggak? Serupa, Pak. Tapi ngeliatnya dari jauh. Hah? Serupa atau tidak? Serupa. Kalau ngayal iya Pak. Jadi roti sama batu tuh beda-beda tipis. Karena apa? Beda tipisnya apa, Pak Johnson? Penampakan bentuknya. Tapi digigit yang batu empuk, yang roti keras. Oh, berarti Bapak udah tahu ya. Iya, jadi pasti Tuhan berikan yang terbaik. Roti diberikan roti. Amin. Dan ikan pasti diberikan ikan. Amin. Iya kan? Apa yang kita minta pasti diberikan. Segala sesuatu yang diharapkan pasti terjadi. Yang harus berdasarkan dalam doa dan permohonan. Karena Tuhan setia dan adil. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan refleksi hambanya. Sebelumnya kita angkat lagu pujian dulu. Hanya rapnya aja. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hambanya lanjut. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Bapak yang baik, kami bersyukur untuk nafar-Mu atau firman-Mu yang sudah disampaikan dengan begitu baik oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Yakub Sabar. Terima kasih Bapak dalam membalaskan yang terbaik buat hamba-Mu Bapak Evangelis Yakub Sabar. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, bahkan juga seluruh keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu beliau. Kami taruh dalam tangan Tuhan dimanapun beliau boleh dipakai. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, kami ingin mendengarkan juga sekadar refleksi untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan. Dalam izinkan hamba boleh menyampaikannya Bapak, sehingga kemudian kami semua diberkati, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa seraya bersyukur, haleluya, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu, luar biasa. Siap diberkati nggak? Memberkati? Haleluya. Ini maksudnya? Oh iya, iya.
GPF. Yesus Hamasiah. Oh mantap 100 ya. Di luar kepala berarti di luar ya, nggak di dalam. Tadi kalau bicara tentang kematian, ini ada satu khotbah pernah saya dengar dulu gini. Jadi ceritanya ada yang ngantuk di gereja. Lalu iseng nih Pak Pendeta bilang, saya doakan yang ngantuk sekarang, ngantuk selamanya, segera bertemu dengan Tuhan Yesus Hamasiah. Terus langsung, dijauhkan Tuhan tuh, dijauhkan Tuhan. Kenapa? Karena tadi Bu Lasma bilang nggak pengen segera. Pertanyaannya, kenapa? Pasti masih banyak yang dipikirin kan. Oh anak saya belum kawin. Kawin atau menikah? Nah, tuh. Kawin ya. Kawin. Kawin berarti ya. Kenapa? Karena undang-undangnya begitu. Ada nggak undang-undang pernikahan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi perkawinan. Jadi kawin ya. Yang benar kawin ya. Datang ke jamuan kawin. Ada nggak tertulis di kitab suci atau kitab kejamuan nikah? Kawin kan? Pegang. Itu. Jadi Pak Pendeta yang tadi itu memang karena sudah memuncak rasa kesalnya. Tapi di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Bapak dikit-dikit nyindir enggak kok. Enggak. Jadi kalau orang bicara kematian, itu pasti yang dibicarakan apa duluan? Untuk memperkuat, memperkaya ya. Ilmu psikologi mengatakan rata-rata orang takut mati. Termasuk prajurit sekalipun yang maju ke medan perang takut mati. Itu penelitian loh, empirik loh Bapak Ibu. Maka disebut ilmunya thanatophobia. Takut kepada kematian. Bukan Thanoto ya, kalau Thanoto nama orang, nanti kita dipersalahkan ya. Thanatophobia. Jadi orang takut mati. Itu manusiawi. Betul ya, manusiawi ya. Tuhan Yesus ketika dicobai, sebelum kemudian disalibkan, keringatnya sebesar apa? Jagung kan? Takut nggak? Jadi kalau takut, termasuk takut mati, itu adalah manusiawi. Jadi Yesus Hamasiah ketika disalibkan lalu menyerahkan nyawanya, memang dia sudah harus begitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau hidup ini akan mulus terus. Pasti ketakutan juga akan pernah menghinggapi kita. Karena itu wajar. Derita juga termasuk wajar. Kan Tuhan sendiri katakan apa? Di dalam dunia kamu mengalami penderitaan, mesti menderita. Meskipun kemudian kita menang dari pergumulan kita berhasil mengatasi masalah kita, sebut saja masalah apa kayak itu, yaitu karena memang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menang, untuk bangkit. Karena dikatakan tadi apa di ayat-ayatnya, kalau kita terus tekun, jadi iman itu ditekuni loh Bapak Ibu, di atas tadi itu ada ayatnya, iman itu harus ditekuni. Bukan hanya mengandalkan pikiran kita, ditekuni juga. Ada istilah begini, orang pintar itu karena dia memang pintar dari sononya. Enggak juga, enggak 100% benar. Dia harus apa? Tekun, baca. Bukankah firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan? Apakah hanya dengar? Kan baca juga. Kita baca firmannya, lalu kita lakukan. Selain dengar itu, memang orang pintar katakan, kamu harus lebih banyak mendengar. Iya, karena telinganya dua kan, kiri kanan. Sedikit bicara, ya mulutnya cuma satu. Kan gitu. Itu lain lagi. Berarti tangannya banyak itu Bu, kalau gitu. Tangannya dua juga Bu. Jadi, kalau kita takut, itu hal yang wajar. Termasuk takut mati. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kematian itu menguntungkan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita berusaha berbuat yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, semampu kita. Kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan, mampukan saya untuk melakukan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang harus saya lakukan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus seperti
Bapak Ibu hamba Tuhan yang lain menginjil ke sana sampai ke luar pulau, bahkan ke luar negeri gitu ya. Apa harus seperti itu? Enggak. Berulang kali saya katakan lewat mimbar ini, kita apa yang bisa porsi yang kita ambil di sini? Apakah hanya menyanyi, bermain musik, atau kita hanya beres-beres sound system? Enggak apa-apa. Itu ada bagiannya. Itu artinya kita menekuni iman kita. Ayat 15. Jadi tekuni, terus tekuni. Iman itu ditekuni. Bukan hanya mohon Tuhan, jadikan saya seperti ini, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tekuni, lakukan. Lakukan maksudnya. Ditekuni itu adalah lakukan. Lakukan apa? Ya itu tadi. Apa yang bisa kita ambil? Hanya menerima tamu di depannya, nggak apa-apa juga. Tuh. Semua itu menjadi apa? Buat kita. Tabungan, ya kan? Tabungan untuk di sorga. Nanti tabungannya kita buka. Apa yang kita lakukan ini. Ya kalau saya sih misalnya, kalau ada lapangan luas itu dia ibaratkan seperti sebuah taman. Yang di tengah siapa? Berarti perbuatannya banyak kan begitu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita di pinggir-pinggirnya aja yang penting masuk, berarti selamat kan? Selamat enggak? Selamat. Kalau ada seperti itu analoginya, maksudnya contohnya, di taman yang luas kita hanya ada di pinggir, yang lain ada di tengah. Nggak apa-apa, yang penting masuk, lulus gitu kan. Kalau ada ujian kita lulus. Wah pas-pasan angkanya 6, nggak apa-apa, masuk, lulus. Dianggap lulus, masuk. Ijazahnya sama, apa? Keselamatan, ya kan? Mahkotanya sama nggak? Apakah beda-beda mahkota kehidupan yang diberikan? Sama Bapak Ibu. Mahkota ada 5 Pak. Apa tuh? Apa? Izin ya Bapak Ibu ya, 5 menit. Nah ini. Yang tadi Bapak ngomong itu mahkota kehidupan. Ada mahkota kemenangan, ada saya waktu baca-baca itu ada perbuatan-perbuatan orang itu mahkotanya beda-beda Pak. Mahkotanya beda-beda. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi dikatakan begini oleh firman Tuhan, tekuni imanmu sehingga kemudian kamu berhak bersama-sama dengan kita. Jadi jangan hanya nuntut haknya saya masuk sama Yim. Tetapi kita lakukan nggak kewajibannya menekuni itu. Itu tadi pelayanan yang sekecil apapun. Gitu. Enggak. Ya nggak bisa. Di dunia ini juga harus kita memenuhi yang namanya hak dan kewajiban. Kita baru menuntut hak kalau kita sudah melakukan jangan kewajiban orang doang, kita tuntut kewajibanmu mana Tapi kalau dia anak yang punya perusahaan Pak nggak pakai. Ya, ini dia. Pak dia langsung makan aja di meja situ Pak. Ini bukan urusan perusahaan Pak, ini urusan bekal ke depan. Ya, jadi kalau dikatakan mati itu keuntungan, ya karena sudah berbuat apa yang kita boleh lakukan di dunia ini. Jadi mati keuntungan. Hidup di dalam Tuhan, mati bersama. Iya. Ketika dibaptis kan dikatakan meninggalkan kehidupan yang lama. Lalu kemudian hidup yang baru. Jadi mati dan hidup, terbalik ya. Hidup dan mati di dalam Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan berharga di mata kematian orang-orang yang dikasihinya. Jangan salah nanti Bu. Iya. Tapi orang benar pasti dikasihi. Amin. Iya kan? Ada nggak orang benar yang nggak dikasihi Tuhan? Orang yang dikasih pasti benar Pak. Orang yang dikasihi pasti Benar. orang benar pasti. Benar belum tentu dikasih Pak. Bangku TM paling ujung banget amannya. Nah, itu udah ngawur Pak. Jadi orang benar pasti orang dikasihi pasti Benar. iya, nggak usah dibalik-balik tetap sama. Itu janji Bapak. Kan tadi kan kita setir ayatnya dari Mazmur 116 ayat 15. Bukan pusing. Orang berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Kalau dikasihi berarti orang benar nggak? Iya, berarti selama hidupnya di dalam Tuhan. Dan setelah mati pasti di dalam. Yo itu pasti Pak. Pasti ya Bapak Ibu. Nggak ada. Mungkin dapat. Itu pasti. Orang yang mengasihi Tuhan orang benar Pak. Orang yang mengasihi Tuhan orang benar. Tapi Tuhan belum tentu
ini itu Butuh waktu, ada proses. jangan salah Pak. Kalau kita sudah benar itu pasti dikasihi. Pada saat itu, lah besoknya lagi salah lagi. Makanya Bapak jangan melanggar supaya dikasihi. Kena kan? Gitu. Pertahankan. Jangan sekali selamat tetap. Ini yang berbahaya. Selepas ibadah ini saya macam-macam lagi. Kalau nazir, Pak. Tadi contohnya mabok ya tadi ya kalau nggak salah ya. Baru sadar lagi, oh ternyata kehidupan seperti ini pahit kata dia. Ketika dia menggunakan sesuatu, dia merasa dunia ini miliknya. Yang lain ngontrak semua, kan begitu. Kan begitu. Ada kan yang seperti itu? Itu karena pengaruh apa? Tadi. Iya, zat-zat adiktif itu. Gitu. Jadi dia merasa bahwa dia punya segalanya. Ini yang berbahaya. Artinya jangan sampai kita menghayalkan hal-hal yang tidak patut. Firman Tuhan juga ada mengatakan begitu. Pikirkanlah hal-hal yang patut. Kamu pikirkan, jangan pikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ada loh tertulis itu di Matius ya, kalau nggak salah ya. Ada kan Bapak Ibu? Jangan terlalu jauh mikir, menghayal. Tapi izin, boleh nggak bermimpi Bapak Ibu? Mimpi boleh nggak? Boleh, mimpikan, tetapi jangan hanya mimpi, lakukan juga setelah bangun tidur. Oh saya mimpi punya gedung. Ya lakukan pekerjaanmu. Kerja keras Senin sampai Jumat, Sabtu beribadah. Kalau setengah harinya pergi ke rumah duka atau ke rumah pesta nggak apa-apa juga. Nggak boleh bermimpi kalau punuk merindukan bulan, jauh Pak. Ya itu nggak boleh memang. Standar mimpinya ada. Namanya juga punuk merindukan bulan. Bagaimana dia naik ke bulan? Belum pasti di atmosfer mati. Bapak ini juga gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak boleh Nah sampai iya. situ. Targetnya harus pas. Ya targetnya harus pas. Saya harus seperti burung Raja Wali yang kuat, yang bisa melindungi banyak orang. Boleh nggak Bapak Ibu? Ya itu mimpi. Ya boleh. Tapi jangan mimpi konyol. Maksudnya apa Pak mimpi konyol? Ya itu tadi mimpi saya jadi ini, jadi apa begitu. Tetapi kita bermalas-malasan. Akhirnya kita sama dengan dikatakan apa? Hei pemalas, belajarlah kepada, nah tuh pinter 100. Kalau nggak ke sana, Iya. duduk sana, gerbang sana. Oh iya. Terus semut itu apa lagi nih contohkan? Yang bisa kita apa? Itu dia tema kita kemarin. Apa? Gotong royong. Bersama-sama. Salaman suka salaman. Ya, salaman. Tujuan bersama. Semut itu akan membagi juga makanannya. Karena itu hasil kerja. Begitu. Tahu waktu juga ya. Nabung ya. Oh iya, nabung untuk nanti retreat berikutnya ya. Karena kemarin ada, boleh ya, ini refleksi boleh ya. Boleh dong ya, Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya. Iya lewat 5 menit tapi nggak apa-apa, 3 menit lagi. Ini harusnya, bukan begitu, pelan. Harusnya Pak, retreatnya 2 hari 2 malam. Ini kita baru capek-capek, terus pulang. Terus diumumkan, tolong pakaiannya semua diberesin, kamarnya jam 10. Hilang juga kuncinya. Nggak hilang Pak. Oh nggak hilang ya? Itu karena buru-buru, karena 1 malam. Coba kalau 2 malam, wah nggak santai. Tahu di mana taruh kunci. Nah, jadi kita apa namanya? Iya pada persiapan. 2 malam juga enak. Mau ngobrol, mau apa namanya? Foto, foto juga keburu-buru. Lama. Lupa lagi ke taman. Saya udah bawa celana renang ini, mau renang ini. Tapi jamnya nggak bisa. Jadi harus 2 hari ya, Bapak Ibu panitia ya, harus 2 hari. Ada kodok di kamar. Ada kodok? Waduh. Iya. Harusnya 2 hari memang ya, wajar ya. Capeknya belum hilang itu kalau sehari kan. Yang masak mana nasinya? Nggak jadi nasi, keras. Ini bagaimana kok ibu-ibu bisa lupa masak? Karena begitu saya bisa berpikir, oh Tuhan ini bagaimana kejadiannya? Kenapa ini nasi? Ibu Epi bilang, kalau Ibu Epi untuk ini nasinya salah rice cooker kok, rice cooker nggak salah kita. Aduh. Lalu besoknya dikatakan apa? Ini sudah jadi bubur ayam atau apalah? Saya udah nggak selera lagi nih. Ini nasi gagal kemarin ini.
bener kan, ada yang nawarin kan? Enggak, saya bilang. Habis juga ya. Karena lapar Bu, itu karena lapar itu. Itu, jadi harus 2 hari 2 malam ya Bapak Ibu ya. Jangan sehari. Tapi tadi Pak Dahlan bener loh, harus nabung. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana? Jangan sampai begitu. Harus 2 hari. Nabung. Ada yang ngusulkan, memang taruh persembahan retreat gitu. Bagus. Iya, kalau masukan yang bagus pasti kita terima lah kan begitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak kemarin flu? Saya flu loh, selepas dari situ. Flu ya, saya di rumah sampai hari Senin saya kerja masih begini-begini, saya pakai masker, saya taruh minyak angin banyak gitu. Ini bapak flu ya? Enggak, saya bilang padahal mau flu. Ini bohong juga saya, jadi pada malu kan. Padahal perasaan saya nggak begadang loh, kok bisa ya? Saya banyak juga, ada juga bapak ibu ya. Saya berpikir gini, jangan-jangan ada yang salah begitu saya ketika ada ikut. Ternyata kan nggak ada kan? Kayaknya lurus-lurus aja kan kelakuan kita kan? Nggak ada yang macam-macam kan? Nah itu. Oh iya. Itu karena kurang istirahat Pak. Jadi harus 2 hari 2 malam ya Bapak Ibu ya. Nah 2 hari 2 malam. Oh iya langsung iya. Kalau itu kedengaran sekali. Kalau ada ukurannya desibelnya 10 itu. Iya. Baik kalau begitu ke depan kita rencanakan 2 hari 2 malam. Tetapi bisa masak. Nanti duitnya dari mana gitu kan begitu Bu. Oh nggak usah. Oh kolektif. Maksudnya kolektif itu apa itu? Oh nasinya patungan juga keluar duitnya gitu. Masih dari kantong. Oh bisa juga kalau ada gitu ya nggak apa-apa sih. Iya. Tapi ya itulah oleh-olehnya saya flu Bapak Ibu. 4 hari bandel juga itu sampai Selasa. Rebo saya masih ngajar masih begini-begini. Saya pakai minyak angin banyak. Seperti akhirnya seperti mohon maaf nih kata orang, kok Bapak ini seperti nenek-nenek pakai minyak angin, kata dia mau diapain? Apa mau saya buka ininya? Kan orang lain ketularan jadinya. Itu benar, harus sampai hari Rebo baru saya lagi. Kalau saya Joshua bilang kasih vitamin, saya makan, minum air putih yang banyak saya makan juga, tapi kok perasaannya apa begitu? Iya, kenapa ya begitu ya? Mungkin apanya Bu? Masuk vitaminnya telat Pak. Oh perubahan cuaca. Oh iya. Nah, puji Tuhan di sini ternyata banyak juga ahli klimatologi. Nah, itu perubahan katanya. Bersyukur kita di GPF ada ahli kesehatan, ada ahli klimatologi ya banyak ya, ada guru dan seterusnya. Jadi gara-gara perubahan cuaca ya Bu ya. Oh iya benar juga. Jadi gara-gara cuaca saya 4 hari jadi nggak enak perasaannya. Keringat terus begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu gitu ya. Padahal kita ada tempat AC kan lucu itu, ya. Nah tapi itulah yang saya alami. Jadi ke depan kita rencanakan 2 hari 2 malam. Tetapi diminta kesediaan Bapak Ibu untuk seperti kata Pak Gembala Muda Dahlan menabung. Apakah Bapak Ibu setuju kalau di depan sini kita taruh? Boleh ya, boleh ya. Nah itu. Tapi rencananya mau kemana ini? Kemana? Yang lebih tinggi, jangan tinggi, atau ke Bukit Tinggi maksudnya. Jadi apa dong? Kemana? Kemana? Jangan yang dingin, yang Bandung. Oh Bandung. Bandung mahal loh Bu, lumayan gitu, lebih mahal dibanding di Sentul aja kali ya, yang dekat-dekat ya. Jadi nggak kena macet kita. Kita nunggu kemarin kan. Turunnya ada 2 jam ya terbuang ya, setengah jam loh. Kita sampai naik ke atas, kita kira tunggu. Baru pas mau naik di atas, mau pengen lihat sesuatu, berubah pikiran. Karena sudah dibuka Pak, sudah dibuka. Kita turun lagi ke bawah. Ini bagaimana peraturannya nggak? Aneh kan peraturannya. Hah? Iya, one way ya. Bapak Ibu kenakan juga kan? Ya, saya komunikasikan, sudah sampai di rumah belum? Saya pikir masih tertahan di mana gitu kira-kira. Ternyata enggak ya, puji Tuhan. Baik. Itulah jadi kalau kita bicara tentang kegiatan kita ke depan, kita rencanakan lebih ini lagi lah ya. Jadi sekali lagi di lewat mimbar saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang jadi panitia yang sudah berjerih lelah. Ya. Ayo naku bangun. Oh iya kelamaan kali ngomongnya ya. Jadi oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang kematian, ini kematian yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Bukan karena kematian ketika melakukan dosa.
bukan kematian karena dosa. Ada kan? Gara-gara melakukan sesuatu dikeroyok lalu mati. Ada kan Bapak Ibu kan? Ada kan? Oh banyak ya. Bukan ada, banyak. Ada juga mati karena misalnya itu apa namanya? Itu apa? Mohon maaf nih, ada istilahnya overdosis, ya kan? Ada kan? Itu kematian yang sia-sia bukan? Oh, OD. Ini ahli kesehatan lebih tahu lagi nih. OD. Apa? Kematian karena overdosis. Itu juga sia-sia. Yang dimaksud oleh firman ini tadi di dalam Wahyu adalah mati di dalam Tuhan karena apa namanya? Perjuangannya sudah selesai dan dikuatkan oleh Mazmur tadi, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dikasihi karena memang sudah berbuat. Pelayanan yang seperti apa? Terserah. Apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan kita? Itu tergantung kita. Bukan hanya harus di mimbar, tetapi bisa juga kita di lingkungan kita bahkan. Bukan hanya di gereja loh ya, di GPF sini bukan. Di lingkungan kita. Bagaimana caranya? Terserah Bapak Ibu. Yang penting kita punya apa namanya? Dampak katanya. Punya dampak kepada orang lain, kepada lingkungan, juga bisa kita berkontribusi kepada lingkungan, termasuk kepada negara. Boleh nggak Bapak Ibu? Ya. Boleh. Guru-guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jasanya buat negara bukan, Ibu? Ada beberapa ibu guru di sini ya. 1, 2 duduk berdampingan, ya kan? Ada juga lain-lain, pokoknya pelayanan. Yang penting berdampak untuk orang lain, punya kontribusi dalam kehidupan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kegiatan sosial termasuk di dalamnya. Kalau kita sudah melakukan kegiatan sosial, itu juga bagian dari iman kita, mewujudkan iman kita. Berarti kita menekuni iman kita. Bukan hanya sebatas perbuatan yang nyata yang kita lakukan di gereja kita, di sinode kita, tetapi juga bagi orang banyak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, Engkau yang sudah mengajari kami untuk menghargai hidup kami, untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal yang positif, yang kemudian kami berdampak bagi orang lain, punya kontribusi dalam kehidupan ini Bapak. Bukan hanya di tempat ini di mana kami boleh berjemaat, di sinode kami di mana kami boleh tergabung, tetapi juga di lingkungan kami, bahkan di tempat kerja kami sekalipun, kami boleh berdampak buat orang lain dan menjadi berkat juga buat orang lain. Terpujilah nama Bapa, di dalam Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Ibu Lasma. Demikianlah firman kita sudah dengar. Biarlah itu termatra dalam loh kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sambil untuk saat ini 2 persembahan dibawakan oleh Pak Johnson. Mari kita berdoa. Ya Abba, ya Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, terima kasih Engkau merawat kami semua, menemani kami, memberkati kami. Meskipun dalam pikiran kami banyak pikiran kurang ini, kurang itu, kurang ini, ternyata Roh Kudus-Mu menggerakkan hati orang untuk memberi bantuan bagi kami. Terjadilah mujizat-Mu bagi mereka semua yang di sini. Apapun yang dipikirkan oleh mereka, apapun yang dirasakan oleh mereka, Engkau memenuhi semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sambil jalan persembahan, kita angkat lagu pujian Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Bapa kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya Berdayalah oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, sebagaimana pujian yang kami naikkan, jadikan hidup kami berarti Bapak, buat gereja kami, buat keluarga kami teristimewa, dan juga buat banyak orang. Berikan kami kesempatan untuk boleh melayani Engkau Bapak, apapun yang boleh kami lakukan Bapak, biar Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu membaktikan apa yang boleh kami lakukan Bapak, untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Kami juga khusus berdoa Bapak untuk Ibu Tialam Romauli dan juga Ibu Teni Sinaga. Dalam usia sepuh mereka Bapak, Engkau menjamah mereka. Engkau memberikan Bapak kelegaan kepada mereka. Berikan hati yang selalu bersikap pasrah terhadap Engkau Bapak, terhadap apa yang Engkau boleh berikan kepada mereka. Dan terus berkati mereka Bapak, sampai kemudian Engkau suatu saat akan memanggil mereka kembali. Kami serahkan di dalam tangan
usianya 1 tahun. Bagi Ibu Feli atau siapapun kiranya yang ulang tahun, dalam hari ini atau dalam minggu-minggu ke depan, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, mereka dalam usia yang baru. Berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Berkati pekerjaannya, bahkan berkati kesehatan mereka dan seluruh anggota keluarga kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Umatmu sudah memberikan apa yang terbaik yang boleh mereka berikan. Bapak, mari balaskan persembahan mereka dalam berbagai bentuk. Balaskan 40, 60, bahkan 100 kali ganda. Berkati pekerjaan semua Bapak. Kami semua, kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan kami ke depan, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan campur tangan dalam pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan kami beruntung. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapak Yahweh, Besem Yesus Hamasiah Werakodes. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu yang engkau keluar. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Bapa